Gi ke sungai, gi mancing ikan. Ikan kecil, ikan mata tiga. Salam sapa saya ucapkan. Assalamualaikum hadirin semua. Perkenalkan, nama saya Intan Permatasari dari kelas 10 MPLB 1. Dengan hormat Bapak Ibu Guru beserta teman-teman yang saya cintai. Sebelum saya memulai presentasi ini, izinkan saya untuk berpantun sekali lagi. Siang hari makan bakso aci, malam hari makan ikan. Saya sudah berdiri di sini untuk membahas arsip dan kearsipan. Sebelumnya teman-teman sudah tahu belum apa sih arsip dan kearsipan? Tentunya kata-kata arsip dan kearsipan ini sudah sering kita dengar. Namun apa sih perbedaannya? Daripada penasaran, yuk langsung aja kita bahas. Nah, jadi arsip itu adalah suatu dokumen berupa catatan, video, rekaman yang memiliki tujuan atau arti sebagai bahan komunikasi dan informasi yang terekam pada berbagai media. Sedangkan kearsipan adalah suatu proses, mulai dari penciptaan, penerimaan, pengumpulan, pengaturan, pengendalian, pemeliharaan, perawatan, hingga penyimpanan arsip atau warkat menurut sistem tertentu. Arsip yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu yang pertama, autentik. Autentik memiliki wujud yang asli, baik dari isi, struktur, maupun konteks yang melekat. Yang kedua, legal. Arsip yang mendukung suatu kegiatan harus memiliki status resmi sebagai bukti atas pelaksanaan kegiatan tersebut. Yang ketiga, unik. Memiliki keunikan. Yang keempat, terpercaya. Terpercaya suatu arsip yang dapat dipercaya sebagai bukti yang dipergunakan untuk mendukung terlaksanakannya kegiatan tersebut. Yang kelima, mempunyai kegunaan. Menjadi sumber informasi bagi suatu peneliti karena di dalam arsip terekam info-info penting saat arsip itu dibuat. Yang ketujuh, disimpan dengan teratur agar mudah dicari saat ingin digunakan. Merupakan dokumen penting yang harus dijaga karena memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, sebagai alat pengingat bagi organisasi, berfungsi sebagai sumber pengingat bagi sebuah organisasi karena di dalamnya terekam kegiatan-kegiatan yang pernah dilaksanakan oleh organisasi. Yang kedua, sebagai alat bukti yang autentik, bertujuan agar saat hendak digunakan kemudian hari, arsip tersebut dapat menjadi salah satu bukti tunggal yang sah. Yang ketiga, sebagai bahan untuk perencanaan dan pengembalian keputusan. Yang kelima, sebagai barometer kemajuan organisasi. Yang keenam, membantu kelancaran organisasi. Yang ketujuh, sebagai bahan dokumentasi. Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan, sumber-sumber informasi, kasus dari karangan, tulisan, wasiat, buku, dan undang-undang. Arsip juga dapat digolongkan ke dalam beberapa kategori. Yang pertama, berdasarkan bentuk fisik. Yang kedua, berdasarkan isi masalah. Yang ketiga, berdasarkan kepemilikan. Dan yang keempat, berdasarkan sifat. Arsip juga memiliki nilai guna. Nilai guna arsip adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaannya bagi kepentingan penggunaan arsip. Nilai guna arsip dibedakan menjadi dua. Yang pertama, nilai guna primer. Nilai guna primer dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, nilai guna administrasi. Yang kedua, nilai guna hukum. Yang ketiga, nilai guna keuangan. Dan keempat, nilai guna ilmiah dan teknologi. Yang kedua, ada nilai guna sekunder. Nilai guna sekunder meliputi dua hal. Yang pertama, nilai guna kebuktian. Yang kedua, nilai guna informasional. Arsip mempunyai nilai guna yang dikenal dengan istilah AFRAD. A. Administration value, nilai administrasi, contohnya surat dinas. L. Legal value, nilai hukum, contoh akta jual beli rumah. F. Fiscal value, nilai keuangan, contohnya cek, kwitansi, biliet, dan giro. R. Research value, nilai penelitian, contoh skripsi, tesis. E. Education value, nilai pendidikan, contohnya ijazah, raport, transkrip nilai. D. Documentation value, nilai dokumentasi, contohnya naskah perjanjian. Selanjutnya, arsip juga memiliki asas kearsipan. Asas kearsipan adalah
asas pengelolaan arsip yang meliputi penentuan kebijakan, perorganisasian, kegiatan pengelolaan arsip secara baku pada suatu instansi. Yang pertama, asas sentralisasi adalah asas pengendalian kegiatan pengurusan surat arsip, baik surat masuk maupun surat keluar, yang sepenuhnya dibebankan dan dipertanggungjawabkan secara terpusat pada suatu organisasi yang disebut unit kearsipan. Yang kedua, asas desentralisasi yang sepenuhnya dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja dalam suatu organisasi. Yang ketiga, asas desentralisasi terkendali atau gabungan. Gabungan dari sistem sentralisasi dan desentralisasi. Setiap unit kerja dapat melaksanakan pengelolaan secara mandiri, tetapi pengendaliannya dilakukan secara terpusat. Yang keempat, memilih asas pengelolaan yang sesuai. Selanjutnya, daur hidup arsip. Siklus hidup arsip merupakan konsep dalam manajemen kearsipan yang di dalamnya terdapat kumpulan fase daur hidup arsip sejak arsip itu diciptakan, ditata, dirawat, ditemukan kembali dan dimusnahkan. Hidup arsip. Pertama, penciptaan arsip. Adanya pembuatan berbagai dokumen seperti surat daftar maupun formulir. Yang kedua, pengurusan dan pengendalian. Proses registrasi dan pencatatan terhadap surat masuk maupun surat keluar. Yang ketiga, penyimpanan arsip. Arsip disimpan agar dapat ditemukan dengan mudah jika suatu saat ingin diperlukan. Yang keempat, pemeliharaan arsip. Pemeliharaan arsip agar tetap berpelihara dan tidak rusak, sehingga data informasi yang terkandung di dalamnya tetap terjaga. Yang kelima, penyusutan arsip. Penyusutan arsip untuk mengurangi jumlah arsip yang disimpan dengan tujuan agar arsip yang disimpan hanyalah arsip yang benar-benar dibutuhkan dan bernilai guna tinggi. Yang keenam, pemusnahan arsip. Kegiatan mengurangi arsip dengan cara memusnahkan wujud arsip seperti dibakar atau digiling menggunakan mesin penghancur kertas. Yang ketujuh, penyerahan arsip ke lembaga pengelolaan arsip nasional dan daerah. Arsip yang memiliki pengaruh penting terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, serta memiliki sisi searah dan ilmiah yang tinggi. Goreng ikan dicampur bakmi. Digoreng terpisah, jangan sekaligus. Cukup sekian presentasi ini. Semoga mendapat nilai yang bagus. Siang-siang pergi ke Koba. Jangan lupa beli alpukat. Demikianlah presentasi saya. Semoga bisa bermanfaat. Cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada perkataan atau perbuatan yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.